Selamat pagi saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur boleh berkumpul pada pagi hari ini. Kita akan kembali merenungkan dalam Lukas pasal yang kedua, secara khusus ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-20. Di mana melalui ayat ini kita akan belajar satu tema keajaiban kelahiran. Kita akan merenungkan Natal di tengah-tengah situasi yang bukan Natal yang seringkali kita rayakan. Tapi kita akan melihat bagaimana perspektif Natal mengenai kelahiran itu merupakan anugerah ilahi dari Allah yang besar yang dinyatakan kepada kita. Dalam kehidupan kita pada masa kini, saudara-saudara, tidak sedikit kita seringkali berhadapan dengan pergumulan, tantangan, kesulitan yang tidak mudah dalam versinya masing-masing dalam kisah hidup kita. Bahkan tidak sedikit dari kita mungkin yang berhadapan dengan konflik, kesulitan, penderitaan, tantangan yang sudah berkepanjangan di dalam hidup kita. Ketika di dalam posisi yang sedemikian rupa mungkin muncul di dalam benak kita, jika Allah itu ada, mengapa hidup ini begitu berat? Jika Allah itu ada yang begitu besar dan maha kuasa itu, kenapa hidup itu begitu berat di dalam dunia ini? Bahkan pemazmur menggambarkan harus berapa lama lagi Tuhan saya berhadapan dengan situasi yang mungkin kita bergumul sekian puluh tahun dalam hidup kita. Atau di dalam benak kita mungkin berkata, jika Yesus itu juru selamat, mengapa penderitaan dan ketidakadilan dalam dunia ini tetap ada? Di dalam kerasnya realitas hidup kita masing-masing, kisah kelahiran Yesus yang sering kali kita rayakan tiap bulan Desember itu terasa begitu jauh dalam hidup kita. Seperti cerita yang indah yang sering kali dikumandangkan tiap akhir tahun, tapi begitu sulit untuk kita resapi, kita rayakan di dalam hidup-hidup kita yang penuh dengan perjuangan, bahkan air mata itu. Nah, di dalam kesulitan-kesulitan yang sedemikian rupa, saudara-saudara sekalian, ada pergumulan-pergumulan secara iman itu sendiri dalam hidup kita. Ada yang melihat kisah kelahiran sebagai cerita rohani yang hanya untuk sebagai penghiburan, yang sulit sekali dihubungkan dalam pergumulan nyata di tengah-tengah tantangan himpitan kehidupan itu. Bahkan tidak sedikit dari kita mungkin pada saat ini merasakan, saya tidak layak, saya terlalu rusak, saya terlalu lemah untuk merasakan kehadiran Allah di tengah hidup ini. Ada pula yang mungkin bertanya, apakah Allah benar-benar memahami kondisi manusia secara khusus saya sebagai umatnya dalam pergumulan saya pada saat ini? Bapak Ibu, dalam pergumulan itu semua, dalam ceritanya masing-masing, dalam dinamikanya masing-masing, dalam musim berganti musim dalam hidup kita. Kita akan melihat bagaimana Lukas pasal yang kedua, secara khusus ayat yang pertama hingga 20, akan berusaha memberikan kita sebuah gambaran bagaimana kasih Allah yang besar itu ditunjukkan kepada kita melalui sebuah keajaiban kelahiran yang merubah segala tatanan pada waktu itu dan juga merubah kehidupan kita pada saat ini. Kita melihat dalam kisah Lukas pasal 2, Lukas tidak memulai kisah kelahiran Yesus dengan dunia yang ideal, Bapak Ibu. Lukas mencatat di dalam pasal 2 dimulai dengan sebuah kisah yang tidak dimulai dengan suasana yang ideal ataupun nyaman seperti yang diimpikan oleh sebagian besar kita mungkin pada saat ini. Justru Lukas mencatat, menggambarkan dunia pada masa kelahiran itu yang penuh dengan tekanan politik,
ketidakadilan struktural secara sosial hidup pada waktu itu, dan sebuah keterpaksaan hidup di mana mereka harus menjalaninya suka tidak suka. Dan di dalam catatan kisah itu kita akan melihat juga dicatat Maria dan Yusuf bukanlah orang-orang yang berada dalam situasi aman dan mapan. Dan disinilah letak keunikan Lukas yang sudah dibahas minggu lalu dan akan berlanjut terus-menerus. Di mana Lukas sedikit unik daripada Injil-Injil yang lain, karena point of view dari Lukas itu mencatat bagaimana Allah itu peduli dengan orang-orang yang tidak dipedulikan oleh dunia ini. Bapak Ibu akan menemukan catatan wanita seringkali disebutkan dalam Injil Lukas. Wanita yang tidak dipedulikan oleh konsep patriarki pada waktu itu. Injil Lukas juga akan menyoroti orang-orang yang dibuang oleh masyarakat. Orang-orang yang tidak dipeduli oleh masyarakat, tapi Lukas mencatat Allah peduli kepada mereka. Dan Lukas juga mencatat orang-orang yang tidak layak sekalipun, Allah juga peduli kepadanya. Dan disinilah kisah ini dimulai. Bagaimana Maria, Yusuf mereka harus berjalan jauh. Tidak memiliki tempat yang layak dikatakan dalam kisah yang dibacakan tadi. Dan menghadapi ketidakpastian akan masa depan. Ini situasi yang hampir serupa dengan kita. Berhadapan dengan situasi yang tidak ideal, yang seringkali realita dengan apa yang kita harapkan itu tidak sesuai, tidak berjalan. Tapi apakah drama dari karya Allah itu berhenti ketika situasi tidak sesuai dengan ekspektasi kita? Dan disinilah kisah itu akan dimulai, Bapak Ibu sekalian. Justru di tengah kondisi yang tidak ideal, yang tidak nyaman, yang tidak sesuai dengan ekspektasi manusia pada waktu itu, termasuk Maria, Yusuf, dan golongan sosial pada waktu itu, maupun kita pada saat ini. Allah tidak menunggu dunia menjadi lebih baik baru dia datang, tidak. Justru di tengah ketidakpastian, di tengah dunia yang penuh dengan porak-poranda itu, Allah justru hadir di sana. Ketika dunia begitu diam oleh karena gejolak politik, tekanan sosial, diskriminasi, penderitaan hidup itu, ketika manusia tidak lagi sanggup untuk bersuara, disitulah Allah hadir dan Allah bersuara, Bapak Ibu sekalian. Kelahiran Yesus menyatakan bahwa Allah memilih untuk masuk ke dalam kekacauan dunia, ketidakpastian, kelemahan manusia. Ia hadir bukan menjauh dari penderitaan itu, bahkan menyertai kita untuk masuk di dalam penderitaan dan kesulitan itu. Dan disitulah kita akan belajar bagaimana Lukas 2 akan melukiskan hal itu. Dalam ayat yang pertama hingga ayat ke-7, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita menemukan bagaimana adegan kerendahan Allah datang melawat umatnya tanpa sebuah kemegahan sama sekali. Dalam kisah ayat pertama hingga ayat ke-7 yang dilukiskan. Lukas membuka kisah kelahiran Yesus dengan perintah sensus dari Kaisar Agustus dalam ayat 1-3, Bapak Ibu temukan. Semua orang harus pergi ke kota asalnya. Dunia saat itu berada di dalam kuasa politik yang kuat. Keadaan politik yang mereka tidak bisa bahkan menikmati hidupnya sebagaimana orang yang bebas, Bapak Ibu. Mereka hidup di dalam sebuah politik yang kuat, di mana mereka harus tunduk kepada kuasa politik pada waktu itu. Makanya dicatat dalam ayat 1-3, Lukas itu dengan detail mencatat. Pada waktu itu dikatakan, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, Bapak Ibu bayangkan. Jadi ada sebuah kehidupan di situ yang mereka seolah-olah hidup bebas, tapi mereka tidak bisa merasakan kebebasan itu. Dan di tengah-tengah itu semua Yusuf pun dicatat di sana. Dari Nazaret ke Bethlehem, karena ia berasal dari keturunan Daud, dicatat di sana. Ia pergi bersama Maria yang sedang mengandung dalam ayat ke-5. Bapak Ibu, ini catatan-catatan yang ingin ditunjukkan oleh Lukas
bagaimana sebuah situasi yang gak gampang pada saat itu. Mereka bisa hidup, tapi mereka tidak sungguh-sungguh menikmati arti kehidupan di tengah situasi yang tidak gampang pada waktu itu. Bahkan digambarkan di dalam ayat yang kelima, Yusuf pergi bersama Maria yang sedang mengandung. Kalimat itu seakan biasa aja. Tapi Lukas sedang coba mempertontonkan sebuah drama di situ, Bapak Ibu. Di mana Maria yang mengandung itu adalah situasi yang gak gampang, yang sulit. Dia sudah dalam kondisi mengandung yang penuh dengan kelemahan, dikatakan di tengah kekuasaan politik yang begitu kuat, dia harus tunduk kepada itu. Di tengah kelemahan keterbatasannya. Bapak Ibu lihat akan menemukan setting Lukas seringkali begitu. Dia akan pertemukan kita dengan kondisi-kondisi seseorang yang rapuh, yang lemah, yang harus berhadapan dengan kekuasaan yang lebih tinggi. Dan disitulah setting itu dimulai. Tapi kita melihat perjalanan adalah bagian dari rencana Allah agar Mesias lahir di Bethlehem sesuai dengan janjinya. Dan menarik di dalam ayat 6 dicatat, Bapak Ibu Saudari, saat mereka tiba ke Bethlehem, Lukas mencatat bahwa telah genap waktunya Maria untuk melahirkan. Nah, catatan ini itu nampak sederhana. Dikatakan di dalam ayat 6 bahwa telah genap waktunya Maria akan melahirkan. Nah, dalam catatan ayat ke-6 ini kita menemukan bahwa narasi itu begitu sederhana. Sudah genap waktunya Maria akan melahirkan seorang anak di situ. Dan disitulah kita melihat yang terpenting dalam sejarah keselamatan, bahwa keselamatan lahir dalam situasi politik yang begitu kuat pada waktu itu. Dan keselamatan dinyatakan melalui kondisi yang sunyi, tanpa kemegahan, tanpa sorotan dunia yang begitu menakjubkan. Seperti yang kita seringkali rayakan pada bulan Desember. Kalau bulan Desember semua ramai ya Bapak Ibu di mana-mana, penuh dengan segala dekorasi, hiasan-hiasan Natal dan sebagainya. Tapi catatan ayat ke-6 itu mencatat mereka tiba di situ waktunya Maria untuk bersalin. Titik. Tidak ada kemegahan sama sekali, tidak ada sorotan sama sekali, seakan-akan itu hal yang umum di tengah segala politik yang kuat. Dan disinilah inti teologi yang ingin dikatakan oleh Lukas. Mungkin bisa dibantu next. Inti teologi yang Lukas ingin katakan saat Maria melahirkan anak sulungnya, membungkusnya dengan kain lampin dikatakan, dan membaringkannya di palungan dalam ayat 7 Bapak Ibu. 3 tindakan yang sangat sederhana yang ingin dibangun oleh Lukas yang kadang kita nggak notice itu ada. Dikatakan apa? Menegaskan kemanusiaan Yesus yang begitu rapuh, yang begitu sederhana setting kelahiran itu. Ia lahir sebagai bayi yang rapuh dan membutuhkan perawatan, itu setting yang sangat-sangat bawah sekali yang ingin ditunjukkan oleh Lukas. Bahwa Allah datang dalam ke dunia tanpa ada kemegahan, bahkan melalui sebuah kerendahan yang begitu rendah, digambarkan oleh Lukas dengan hadirnya seorang bayi. Seorang bayi yang sedang dipertontonkan dengan sebuah politik yang besar pada waktu itu, yang kuat sekali, yang seakan-akan menjerat hidup manusia, di mana mereka tidak lagi merasakan hidupnya. Dan disitulah dikatakan seorang bayi itulah hidup Bapak Ibu dalam ayat 7. Dan tindakan yang sederhana yang digambarkan Lukas, dia lahir sebagai bayi yang rapuh, yang membutuhkan perawatan Bapak Ibu, dikatakan di sana. Tanpa kemegahan atau tanda istimewa dari dunia seperti yang kita seringkali rayakan tiap kali Natal. Penuh kesunyian, penuh kesederhanaan, tanpa hiasan, tanpa ada adegan-adegan yang luar biasa. Tapi justru di situ Allah hadir. Dan yang menarik dalam ayat 7b, narasi ini ditutup dengan alasan yang sangat penting. Tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Pernyataan ini lebih dari sekedar keterangan keadaan yang ingin dikatakan oleh Lukas dalam bagian yang pertama ini.
Lukas sejak awal memperkenalkan Yesus sebagai Dia yang tidak diberi ruang oleh dunia ini. Dia ditolak oleh dunia ini. Sebuah sesuatu yang tidak ideal, yang kadang kita terlupakan dalam suasana indahnya Natal soal kelahiran. Yesus ditolak oleh dunia. Bahkan ketika dia ditolak oleh dunia ini, dia tetap hadir di dalam dunia itu, di dalam sebuah kesederhanaan, keterbatasan di situ, sebuah kerendahan yang tidak mampu dibayangkan oleh kita semua. Kenapa Allah hadir di dalam kesunyian itu? Kenapa Allah justru hadir di dalam ketidakmegahan yang luar biasa? Kenapa justru Allah hadir di dalam kelemahan itu sendiri? Ini kadang gak masuk akal dalam pikiran kita. Kenapa Allah yang maha kuasa, yang maha hebat, yang maha besar itu mau hadir di tengah-tengah situasi yang seolah-olah mengecilkan keberadaan dirinya. Bapak Ibu bisa bayangkan itu semua. Itu yang digambarkan Lukas di sini. Tapi justru di dalam kerendahan itulah Allah ingin menunjukkan kepada kita semua dalam peristiwa kelahiran itu, bahwa Dia tahu kita dalam posisi yang sama, Bapak Ibu. Dia tahu kita dalam posisi juga yang begitu rendahnya, sehingga Dia datang dalam kerendahan itu untuk mengangkat kita sekalian di dalam dirinya dan melalui Dia bersama-sama untuk mengerti apa yang kita rasakan, untuk diangkat bersama dengan Dia menuju kemuliaan itu. Dan disinilah dalam peristiwa yang awal, John Calvin mengatakan Kristus merendahkan dirinya agar manusia tahu bahwa Ia sungguh mengerti keadaan mereka. Bapak Ibu, tidak ada mungkin setting yang tidak begitu ideal. Saya yakin Bapak Ibu ketika lahir, peristiwa memori masa kecil, saya nggak ngerti peristiwa masa kecil kita berbeda-beda. Tapi rasanya bagi kita sekalian rata-rata punya dokumentasi masa kecil ya Bapak Ibu. Bapak Ibu ada dokumentasi foto-foto waktu Bapak Ibu lahir masa kecil? Ada yang tidak ada. Tapi ada kenangan-kenangan yang indah nggak waktu masa kecil Bapak Ibu? Enggak Pak, saya hidup di dalam Orde Baru, berat. Misalnya. Berarti kalau yang lahir di Orde Baru sudah lumayan senior Bapak Ibu. Punya kisahnya masing-masing. Tapi kalau Bapak Ibu bandingkan dengan kisah kelahiran yang dicatat di permulaan Injil Lukas pasal yang kedua, apakah hidup Bapak Ibu jauh lebih berat dari yang dialami? Kalau ada yang lebih berat ya tidak apa-apa juga Bapak Ibu. Bersyukurlah. Berarti Bapak Ibu sudah melewati masa yang tidak mudah dalam hidup Bapak Ibu. Tapi di sini yang ingin dikatakan dalam bagian yang awal, bahwa Allah datang dalam kerendahan tanpa kemegahan itu. Justru melalui itu Allah ingin menunjukkan kepeduliannya kepada Bapak Ibu dan saya. Amin Bapak Ibu. Bayangin Bapak Ibu, ini Allah yang tidak terbatas, Allah yang luar biasa itu, yang gak mungkin dipahami dalam kacamata dunia pada waktu itu. Masa Allah mau melimitkan dirinya sedemikian rupa, merendahkan, datang dalam kerendahan itu untuk mengangkat kita semua. Adakah yang bisa bayangkan itu? Enggak ada Bapak. Karena konsep Yunani kuno pada waktu itu seringkali digambarkan, itu bentuk yang seringkali kita muncul apoteosis Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu enggak pernah ngerti dengar apoteosis itu konsep di mana budaya kuno pada waktu itu, dalam Romawi pada waktu itu, sebuah konsep manusia itu akan menuju kepada kemuliaan itu dengan caranya sendiri. Sehingga Bapak Ibu dalam zaman-zaman klasik Yunani kuno, Bapak Ibu akan menemukan manusia itu akan menjadi dewa pada akhirnya. Manusia akan lahir sebagai sosok yang lemah awalnya, tapi akan menuju kemuliaan. Tapi ini justru kebalik Bapak Ibu. Dari kemuliaan menuju ke dalam kehinaan. Ini sesuatu yang bertentangan dalam kultur budaya pada waktu itu yang ingin ditunjukkan oleh Lukas. Bahwa Allah datang dalam itu. Dalam tanpa kemegahan, dalam kesunyian, dalam kerendahan, karena Dia peduli kepada Bapak Ibu dan saya. Dan disinilah kita bisa belajar bahwa ketika hidup ini kadang gak adil Bapak Ibu.
Kita merasakan hidup ini kadang nggak adil, kadang nggak stabil, atau penuh tekanan. Itu bukan tanda Allah itu tidak peduli kepada Bapak Ibu. Itu bukan tanda Allah itu menghilang atau absen dalam hidup Bapak Ibu. Enggak. Justru disitulah kita dapat menyadari bahwa di dalam kesunyian, di dalam tekanan, di dalam penderitaan, justru Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, damai itu tidak lahir dari situasi ideal Bapak Ibu. Ini situasi nggak ideal, sama sekali nggak ideal digambarkan oleh Lukas. Tapi justru Lukas ingin mengajarkan kepada kita, damai itu tidak lahir dari situasi yang ideal, tetapi dari Allah yang hadir dalam situasi yang tidak ideal itu. Yang ingin dikatakan Bapak Ibu, mungkin dunia yang kita hadapi pada saat ini, hidup kita itu tidak ideal sama sekali. Tapi hidup kita menjadi ideal karena ada Allah di sana. Amin Bapak Ibu. Dunia pada waktu itu sama sekali tidak ideal, namun dunia pada waktu itu menjadi ideal ketika Allah itu hadir di dalam ketidakidealan itu. Allah tidak menunggu hidup kita menjadi rapi sebelum Dia hadir. Ia masuk dalam kekacauan itu sendiri untuk merapikan hidup kita dan dunia ini. Dan disinilah kita akan melihat bagaimana kisah itu berlanjut. Kenapa dikatakan yang tidak ideal itu menjadi ideal ketika Allah hadir. Kisah ini dilanjutkan ayat 8 sampai ayat ke-14. Bahwa kehadiran Allah atau Injil itu datang di dalam ketidakidealan itu menjadi sesuatu yang ideal. Karena kehadiran Allah bukan karena situasinya, tapi karena Allah ada di sana. Setelah menggambarkan kelahiran Yesus, Bapak Ibu Saudari, setting itu tiba-tiba berubah oleh Lukas. Lukas mengalihkan perhatian kepada orang-orang pertama yang menerima kabar dari itu. Yang menarik di sini catatan yang menerima kabar itu bukan orang-orang yang punya catatan-catatan megah, Bapak Ibu. Situasi tidak ideal, situasi yang tidak terkontrol, bahkan berita yang penting itu. Tanda Allah hadir di dalam kerendahan itu tidak ditujukan kepada orang-orang yang spektakuler pada waktu itu. Justru dicatat dalam ayat ke-8. Bapak Ibu seringkali fokus kepada gembala-gembala. Namun Lukas mencatat ayat 8. Mereka ini tinggal di padang, Bapak Ibu. Yang ingin dicatat oleh Lukas ayat 8 itu, mereka ini orang-orang yang terpinggirkan. Mereka ini orang-orang yang terpisah dari peradaban. Bapak Ibu bisa bayangkan hal itu. Lukas mencatat di dalam ayat 8, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang. Dia ini jauh dari peradaban. Dia ini jauh dari segala sumber informasi. Dia tidak tahu apa yang terjadi, di mana kabar-kabar yang begitu hebatnya yang terjadi di kota. Mereka tersisihkan dari peradaban, Bapak Ibu. Yang ingin dikatakan oleh Lukas dalam ayat ke-8, mereka tinggal di padang. Kalau kita lihat dalam zaman modern, seringkali kisah ini, oh ya nama gembala tinggal di padang. Tapi Bapak Ibu, catatan Lukas itu bukan tanpa maksud. Dia mencatat ini orang-orang yang gak mungkin dapat informasi lebih dulu tentang apa yang akan terjadi. Ada apa berita besar yang terjadi itu pasti orang kota dengar duluan, Bapak Ibu. Mereka ini orang-orang yang nggak mungkin dihiraukan, bahkan kematian mereka tidak terdengar bagi orang-orang yang ada di kota. Bapak Ibu bisa bayangkan itu. Tiba-tiba berita besar itu datang kepada orang-orang yang di padang itu, yang tidak dipedulikan. Bahkan kematiannya pun mungkin bunyinya tidak akan terdengar kepada orang-orang yang ada di kota. Justru kabar yang besar itu dinyatakan kepada mereka di dalam ayat ke-8. Mencatat bahwa mereka berada di padang menjaga kawanan ternak, justru kabar itu datang kepada mereka. Bukan datang di tengah kota sumber berita segala sesuatu, tapi datang kepada sebuah pelosok yang gak mungkin dihiraukan orang. Tapi justru berita itu luar biasa ditujukan kepada mereka. Keterangan ini tampak sederhana Bapak Ibu, tetapi sebuah isyarat kepada kita makna sosial dan teologis yang luar biasa.
Bahwa para gembala itu hidup di luar kota, bekerja pada malam hari, jauh dari pusat kehidupan religius yang pusatnya ada di kota. Mereka ini nggak peduli dah. Bahkan mereka mungkin tidak bisa merayakan kehidupan religius seperti orang-orang yang ada di kota pada waktu itu. Bapak Ibu lihat strata kehidupan struktur sosial yang begitu jauh yang ingin digambarkan Lukas. Dan dalam konteks Yahudi abad pertama, Bapak Ibu akan melihat mereka seringkali dianggap rendah, bahkan najis secara ritual. Ini gembala Bapak Ibu. Dan mereka nggak punya kedudukan yang terhormat. Kalau mereka datang ngomong, mereka nggak mungkin kalau di dalam saksi-saksi di tengah pengadilan Bapak Ibu dalam kehidupan konteks Yahudi abad pertama, mereka bersaksi itu nggak mungkin dipercaya Bapak Ibu. Kalau mereka bersaksi terhadap situasi tertentu, mereka nggak mungkin dipercaya oleh orang pada waktu itu. Kenapa? Kedudukannya begitu rendah. Bahkan mereka nggak dipedulikan, mereka nggak dihiraukan, kematiannya pun bahkan disamakan kayak hewan pada waktu itu. Mereka mati di padang apakah dipedulikan? Enggak ada yang mau peduli sama mereka. Tapi justru di tengah situasi itu, Allah datang kepada mereka, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangkan itu indahnya. Kalau Bapak Ibu baca Injil Matius, beda lagi settingnya. Yang ditujukan orang-orang yang punya intelektual kedudukan yang luar biasa, seperti orang Majus, bukan? Tapi Lukas mencatat itu. Injil dibagikan bagi mereka yang terpinggirkan. Justru kepada kelompok inilah kemuliaan Tuhan dinyatakan, Bapak. Lukas menulis bahwa malaikat Tuhan berdiri di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan meliputi mereka. Bapak Ibu bayangkan ayat 9. Itu Lukas mencatat begitu persisinya. Bahwa mereka itu tidak pernah mendapat kemuliaan, berita yang indah, berita yang besar. Bahkan hidup mereka pun tidak berharga sama sekali. Kalau Bapak Ibu baca dalam konteks pada waktu itu, bahkan hidupnya kawanan domba yang mereka jaga itu lebih berharga dari hidup manusia gembala itu Bapak Ibu. Jadi domba yang dijaga mereka itu lebih berharga, lebih bernilai daripada hidup mereka, gembala. Itu kayak budak Bapak Ibu dalam konsep waktu itu. Enggak ada nilainya. Malah lebih berharga nilai domba yang dia jaga Bapak Ibu. Jadi kalau domba itu hilang, lebih baik mereka yang hilang nyawanya. Tapi justru disitulah Allah datang. Bahkan ayat 9 mencatat Allah datang dengan kemuliaan dinyatakan di tengah mereka yang hina Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangin settingnya begitu luar biasa. Dari kesunyian, dari kerendahan, dinyatakan kemuliaan bagi mereka yang tidak mulia sama sekali. Dan berlanjut di situ, rasa takut itu muncul dari mereka. Kenapa? Wajar Bapak Ibu. Karena mereka sedang berhadapan dengan hadirat Allah yang luar biasa. Bahkan orang-orang pada waktu itu gak peduli sama mereka. Tiba-tiba ada sosok yang peduli sama mereka. Bapak Ibu bisa bayangin, kaget lah mereka. Dikatakan di sana. Tapi justru Allah peduli kepada mereka yang tersisihkan. Dan di dalam ayat 10 dicatat. Pesan yang malaikat diawali dengan seruan khas, jangan takut. Jangan takut. Alasan untuk tidak takut bukan karena situasi mereka berubah. Mereka lebih berharga daripada domba. Mereka lebih berharga di dalam strata sosial. Mereka lebih layak dari yang lain. Enggak. Jangan takut itu tidak mengubah kondisi hidup mereka. Tidak sama sekali. Tetapi kabar yang dibawa itu merubah respon mereka terhadap hidup itu. Bapak Ibu temukan titik balik di situ. Hidup mereka nggak berubah lebih baik Bapak Ibu. Tapi justru di dalam hidup yang begitu parah, hina, rendah itu, mereka bisa memandang balik kehidupan itu dengan lebih bermakna Bapak Ibu. Karena apa? Karena kabar itu membawa sukacita yang besar bagi mereka. Dan ayat 10-11 digambarkan bagaimana pesan tentang kelahiran itu. Lukas menegaskan bahwa Injil itu bersifat universal. Bukan keselamatan bersifat universal, tapi Injil itu bersifat universal. Yaitu apa? Injil itu dibawa kepada semua lapisan, semua kondisi, semua situasi. Karena Injil itu adalah jawaban dari manusia, kebutuhan manusia itu sendiri.
Dan disinilah kita melihat, Bapak Ibu Saudari, malaikat memberikan tanda kepada gembala. Mereka akan menemukan bayi yang dibungkus kain lampin yang terbaring di palungan dalam ayat 12. Tandanya bukan mukjizat yang spektakuler diberikan kepada mereka. Mereka akan melihat sesuatu yang sangat sederhana, seperti gambaran yang awal tadi. Konsisten Lukas mencatat bahwa melalui itu dikatakan akan datang segala situasi yang akan membalikkan kondisi dunia pada waktu itu. Yaitu apa? Keselamatan akan diberikan kepada mereka yang mungkin tidak dipandang oleh dunia. Dan dalam ayat 13 sampai 14 dikatakan apa? Puncak dari pemberitaan itu ada doksologi, Bapak Ibu. Doksologi, bahwa kemuliaan bagi Allah di tempat yang tinggi dan damai sejahtera di bumi antara manusia yang berkenan kepadanya. Pujian ini menghubungkan dua dimensi yang dimaksudkan, yang kadang kita terlewat. Kita hanya tahu, oh ini pujian, iya. Tapi itu pujian menggambarkan dua dimensi yang tak terpisahkan dalam karya keselamatan, yaitu apa? Kemuliaan Allah di surga melalui damai sejahtera di bumi. Jadi kemuliaan Allah itu akan dinyatakan melalui damai sejahtera di dalam dunia ini, yaitu dengan cara apa? Tidak merubah kadang kondisi, tapi merubah pribadi-pribadi yang ada di dalam dunia itu untuk melihat kondisi yang berbeda dari sebelumnya. Itu sesuatu yang indah, bagaimana Allah menyatakan kasih yang luar biasa itu. Dan apa yang dimaksudkan oleh Timothy Keller ketika berbicara tentang Injil. Dia catat bahwa Injil ini adalah ini, yaitu apa? Kita sebenarnya jauh lebih berdosa dan penuh kelemahan daripada yang pernah kita berani akui dalam dunia. Kalau kita jujur Bapak Ibu, ada sisi-sisi gelap dalam hidup kita yang tidak terekspos. Ya mungkin Bapak Ibu dan Tuhan yang tahu. Bapak Ibu gak mungkin ekspos diri Bapak Ibu 100% kan? Menelanjangi hidup Bapak Ibu 100%, baik kepada pasangan, baik kepada orang. Setuju Bapak Ibu? Habis ini jangan tengkar suami istri. Ada selalu sisi gelap yang mungkin tidak diekspos sampai seumur hidup Bapak Ibu. Tapi itulah manusia, ada sisi gelap dari bagian hidup kita yang tidak kita ekspos, termasuk dengan orang yang terdekat kita. Kita gak berani akui itu, kata Tim Keller. Namun dikatakan sama dia, pada saat yang sama kita jauh lebih dikasihi dan diterima dalam Yesus daripada apa yang pernah kita berani harapkan. Apa maksudnya? Sisi gelap Bapak Ibu gak ekspos, tapi justru di dalam sisi yang tergelap dalam hidup Bapak Ibu, Allah justru menerima Bapak Ibu apa adanya, yang bahkan dunia tidak bisa berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Sehingga apa yang nomor 2 ini beritakan kepada kita tentang sebuah Injil bagi mereka yang terpinggirkan. Tidak ada orang yang terlalu rusak atau terlalu kecil untuk dijangkau oleh kasih Allah. Setuju Bapak Ibu? Gak ada. Justru melalui gembala itu kita dipertontonkan tidak ada yang terlalu rusak dalam dunia ini. Terlalu kecil yang Allah gak bisa jangkau oleh kasihnya. Yang kedua, Allah peduli terhadap mereka yang kerap kali diabaikan oleh dunia, termasuk hidup kita. Kadang kita merasa orang kok gak peduli sama saya. Orang kok gak bahkan gak notice saya ini ada sesuatu. Bahkan orang kita merasa kok ada perubahan sedikit, orang gak ada simpatik sama saya. Tapi justru di dalam itu kita dipertontonkan pada hari ini. Allah peduli kepada Bapak Ibu, bahkan jauh dari dunia ini yang tidak peduli dengan Bapak Ibu. Gereja dipanggil, kita umat Allah dipanggil membawa Injil ke ruang-ruang yang terabaikan. Pada saat ini gereja itu terlalu asik bangun tembok, Bapak. Ada satu buku yang ditulis oleh Jim Peterson, The Church Without Wall. Sebuah buku yang fenomenal yang dia catat. Dia kritik gereja modern ini asik bangun tembok. Apa maksudnya bangun tembok? Memisahkan diri dari dunia. Gereja tidak hadir sebagai toa Allah. Bukan Bapak Ibu teriak-teriak melalui toa. Bukan. Tapi sebagai toa Allah yang berbicara bahwa Injil itu dibutuhkan oleh manusia. Gereja gak mau peduli
hidup di dalam dunianya sendiri, gak peduli terhadap dunia pada saat ini. Tapi justru dalam kisah ini kita diajarkan gereja harus hadir di tengah-tengah ruang yang bahkan tidak dipeduli oleh dunia ini. Karena apa? Di situ justru Injil itu akan menerangi mereka. Yang ketiga, Bapak Ibu, kisah ini bagaimana dilanjutkan mencari juru selamat. Iman itu bertolak, tidak sekedar intelektual, tidak sekedar perasaan hati, tapi iman yang mengubah hidup, Bapak Ibu. Setelah pewahyuan melalui para malaikat berakhir, Lukas menyoroti respon manusia terhadap kabar itu. Ketika malaikat kembali ke surga dan para gembala berkata satu sama lain, mereka ingin pergi ke Betlehem. Bapak Ibu tahu ketika dicatat oleh Lukas, mereka mau pergi ke Betlehem. Berarti ada konsekuensi mereka pada waktu itu. Yang pertama, mereka datang ke Betlehem. Bisa jadi apa yang mereka katakan tidak mungkin dipercaya oleh orang lain. Kedua, mereka lari dari tanggung jawab mereka sebagai gembala, di mana mereka harus menjaga domba-domba itu. Bahkan nilai domba itu lebih bernilai dari mereka. Bapak Ibu bisa bayangin setting, tapi dengan sukacita mereka mau pergi ke Betlehem. Karena apa? Mereka ingin melihat apa yang diberitahukan kepada mereka dalam ayat yang ke-15. Di sini terjadi peralihan penting dari pewahyuan Allah yang menyatakan melalui para malaikat pada waktu itu ada berita besar menuju sebuah respon iman. Para gembala tidak berhenti pada pengalaman rohani mereka tentang pewahyuan itu, tapi mereka segera bertindak untuk memastikan dan mengalami sendiri apa yang diberitakan pada waktu itu. Dan Lukas mencatat dengan detail sekali, dengan presisi sekali. Ayat 16, dia katakan, dengan segera mereka berangkat. Bapak Ibu, ini menunjukkan kesungguhan mereka, ketaatan mereka tanpa menunda-nunda. Mereka dapat itu dikatakan dalam ayat 6, dengan segera mereka berangkat. Iman para gembala bukan sekedar perasaan atau wacana, karena kita tahu konsekuensi mereka yang mereka akan hadapi. Tapi dikatakan apa? Tetapi iman yang ada dalam hidup mereka mendorong mereka, mengubah mereka, mentransformasi mereka untuk melakukan sebuah aksi. Dan mereka meninggalkan ternak mereka menuju Betlehem, sebuah langkah yang penuh resiko. Di sana mereka menemukan Maria, Yusuf, dan bayi yang terbaring di palungan tepat yang diberitakan kepada mereka. Bahkan Bapak Ibu dicatat di sana, iman mereka tidak diteguhkan sebelumnya, Bapak Ibu. Tidak. Tapi justru dengan langkah berani itu imannya diteguhkan dalam hidup mereka. Apa maksudnya ini semua? Terkadang kita minta sesuatu itu di depan lebih dulu sebelum kita melangkah. Setuju ya Bapak Ibu ya? Bapak Ibu berani melakukan sesuatu kalau nggak ada jaminan? Berani nggak Bapak Ibu? Ini misalnya kalau nggak ada yang jamin Bapak Ibu untuk melakukan sesuatu, Bapak Ibu berani melakukannya nggak? Senyum Bapak Ibu semua. Nggak ada yang berani dong, konyol dong Bapak Ibu. Betul ya? Melakukan sesuatu tanpa jaminan itu konyol namanya Bapak Ibu. Nggak ada yang mau. Bapak Ibu misalnya saya bilang habis ini saya jamin Bapak Ibu kita rampok rame-rame bank. Bapak Ibu percaya saya? Berani ngerampok loh. Gak berani, wah ini pendetanya konyol, masa suruh saya rampok? Kan gak mungkin. Gak mungkin Bapak Ibu mau dengar kata-kata saya. Tapi coba yang ngomong, orang yang lebih berkuasa dari saya, ambil uang di bank sekarang sama-sama 1 juta. Kalau saya yang ngomong Bapak Ibu gak akan percaya. Tapi kalau orang yang ngomong punya kuasa, jamin Bapak Ibu pasti jalan. Tapi setting ini tidak seperti itu. Yang terkadang konfirmasi itu lahir terakhir, bukan di muka Bapak Ibu. Dan ini diceritakan dalam kisah ini. Kadang konfirmasi yang kita minta
itu datang terlambat, bukan di awal. Saya tanya kepada Bapak Ibu yang sudah punya pasangan sekian lama, bagaimana Bapak Ibu yakin Bapak Ibu pilih pasangan yang tepat? Ada yang berani angkat tangan di awal, saya yakin Pak, dia pasangan paling tepat, yang paling ideal, yang paling sempurna yang saya pilih. Pertama kali ketemu langsung yakin, oh ini 100% pilihan yang terbaik. Ada? Wah, nggak ada yang berani angkat tangan. Berarti tidak ada first impression ya, yang langsung berani klaim, oh ini 100% pasti Tuhan berikan kepada dia, saya yang terbaik. Ada yang berani angkat tangan Bapak Ibu? Ada? Oh nggak ada sama sekali. Terus kapan Bapak Ibu yakin dia pilihan Bapak Ibu yang terbaik? Sekarang yakin? Wah harus ngomong yakin Bapak Ibu, kalau nggak bahaya perang nanti di rumah ya. Kadang konfirmasi itu datang terakhir Bapak Ibu, nggak di awal. Sama kadang ketika kita milih, kita kadang di depan kan milih seseorang yang kita kasih, merasa kita ragu-ragu terkadang. Ah ini tepat bukan? Ini jawaban Tuhan apa tidak? Terkadang nggak ada jawabannya. Setuju Bapak Ibu ya? Maju mundur. Kadang pernikahan di awal bahkan juga ada penyesalan. Mungkin, saya tidak tahu. Tapi jangan disinggung kepada pasangan, kalaupun ada. Tapi justru dalam masa-masa yang berlanjut, Bapak Ibu diteguhkan bukan? Bahwa mungkin dia bukan yang paling sempurna, tapi dia yang terbaik yang Tuhan berikan. Amin Bapak Ibu ya. Ya kadang kita nggak bisa bayangkan, tapi justru di situ kita bisa menemukan bagaimana kisah ini menggambarkan hal itu. Setelah mereka melihat sendiri sang bayi, Lukas mencatat bahwa para gembala memberitahu kepada orang lain. Ya, ini Bapak Ibu menarik. Mereka tidak berhenti sekedar dikonfirmasi keyakinan mereka. Tidak. Ayat 17 dikatakan apa? Mereka tidak berhenti pada pencarian, penemuan, tapi berlanjut kepada kesaksian. Itu luar biasa Bapak Ibu. Yang Lukas ingin katakan, itu kayak semakin naik. Kadang dalam hidup kita juga ketika konfirmasi itu datang terlambat, dan ketika kita dikonfirmasi hal itu menjadi sebuah dorongan bagi kita seharusnya. Kita berani berkata kepada dunia, ini adalah yang terbaik. Ini adalah berita yang paling indah yang pernah saya alami. Begitu juga para gembala. Bapak Ibu ingat yang saya jelaskan tadi di depan, bahwa mungkin tidak ada orang yang percaya sama mereka. Tapi justru melalui keindahan konfirmasi yang mereka terima tidak berhenti kepada mereka. Salah nggak mereka kalau kita bayangin mereka nggak cerita kepada orang karena situasi politik? Enggak. Karena itu bisa mengancam mereka. Tapi mereka tetap memberitakan berita kesaksian yang besar itu. Para gembala yang sebelumnya merupakan kelompok yang tidak dianggap penting dalam masyarakat, kini menjadi pembawa berita tentang karya Allah. Bapak Ibu, yang ingin saya katakan dalam narasi ini, mungkin Bapak Ibu merasa hidup Bapak Ibu gak penting sama sekali. Mungkin Bapak Ibu bilang, kisah saya dari awal saya ada, dari saya lahir sampai sekarang saya merasa biasa saja bagi saya. Tapi di dalam tangan Tuhan, itu bisa menjadi sebuah kisah yang indah orang lain baca hidup Bapak Ibu. Yang kadang kita merasa hidup saya kok biasa aja. Tapi justru melalui itu Allah bisa menyatakan sesuatu yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Dan kita lihat dalam ayat 20 dicatat. Narasi ini ditutup dengan catatan para gembala kembali sambil memuliakan dan memuji Allah. Dalam ayat 20. Karena mereka sudah mendengar, mereka melihat apa yang mereka dengar. Dan semua sesuai dengan apa yang dikatakan. Pujian ini menandai klimaks respon iman mereka. Perjumpaan dengan juru selamat menghasilkan sebuah doksologi yang indah pada akhirnya. Bapak Ibu, seperti yang dikatakan tadi oleh John Calvin, Timothy Keller, bahwa Tuhan peduli kepada Bapak Ibu.
Sekalipun hidup Bapak Ibu standar, sekalipun Bapak Ibu penuh dengan dinamika, itu akan menjadi sebuah kisah yang indah yang orang lain akan baca ketika Allah itu ada di sana. Ketika Allah mengubah segala sesuatu pada waktu itu. Dan di sini kita melihat bagaimana Agustinus berkata, iman adalah percaya kepada apa yang tidak kamu lihat, dan upah dari iman adalah melihat apa yang kamu percaya. Bapak Ibu, sekali lagi saya ingin katakan melalui Agustinus, iman adalah percaya kepada apa yang tidak kamu lihat, tapi upah dari iman itu adalah melihat apa yang kamu percayai. Yang ingin dikatakan Agustinus, kadang kita tidak bisa melihat semua dengan clear, tapi kita akan melihat iman yang kita percaya itu akan menjadi nyata dengan caranya sendiri, dengan segala halnya sendiri, tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan terkadang. Dan apa yang kita bisa tarik dari poin klimaks dari kisah ini? Iman itu bukan pengetahuan, iman itu bukan perasaan saja, tapi iman itu adalah hidup yang bergerak, hidup yang diubahkan. Sama seperti Paulus berkata, sama seperti aku mengikut Yesus, kamu mengikut aku. Walaupun banyak perdebatan di sana, tapi Paulus ingin berkata apa? Lihatlah Yesus yang ada di dalam hidupku. Lihatlah Injil itu nyata dalam hidupku. Dan seringkali Paulus ingin katakan, lihatlah aku yang merupakan saksi Injil itu. Karena Injil itu nyata dalam hidupku. Begitu juga hidup Bapak Ibu. Apapun kondisi Bapak Ibu saat ini, Bapak Ibu ketika mau pupus harapan, menyerah, percayalah, di tengah-tengah itu, iman itu akan mengubah Bapak Ibu untuk melihat dengan perspektif yang berbeda tentang hidup ini. Karena Bapak Ibu akan diberkati karena Allah ada di sana. Pengalaman rohani kita tidak bersama dengan Allah tidak berhenti pada diri kita sendiri, enggak. Tetapi juga merupakan sebuah kesaksian yang hidup. Karena Bapak Ibu sudah menikmati itu otomatis sebenarnya. Tidak perlu disuruh gereja. Bapak Ibu akan menceritakan kisah yang indah itu. Iman kepada Kristus bukanlah sebuah pelarian dari realitas. Bukan lari dari kepahitan hidup. Semakin Bapak Ibu lari dari kepahitan hidup, semakin Bapak Ibu merasakan pahitnya hidup itu. Setuju? Ya, yang senyum ini mungkin tidak ngerti Bapak Ibu. Saya ingin tanya Bapak Ibu, siapa yang suka healing di sini? Healing itu bukan macam-macam bayangannya Bapak Ibu. Liburan, kalau stres siapa? Senyum, berarti pada suka ya Bapak Ibu. Suka healing ya semua. Ketika Bapak Ibu pergi healing, selesai nggak masalahnya? Enggak, semakin ku lari, semakin ku dikejar Bapak Ibu. Masalah itu tetap ada, tidak akan pernah berakhir. Bapak Ibu bisa refresh, betul. Tapi Bapak Ibu tidak bisa lari dari realita hidup. Semakin Bapak Ibu lari, semakin menunjukkan sebenarnya bahwa Bapak Ibu akan berhadapan dengan penderitaan yang tidak mudah. Sampai kapanpun itu. Iman kepada Kristus bukanlah suatu pelarian dari realitas, tapi kekuatan untuk berjalan di dalamnya. Dan disitulah Allah berjanji dalam Matius bahwa aku hadir dalam segala situasi hidupmu. Jangan takut, berjalanlah karena aku menyertai engkau dari sekarang sampai akhirnya. Dan saya ingin mengakhiri renungan ini dengan satu ungkapan Bapak Ibu sekalian. Seringkali saya selalu ungkapin ini karena saya selalu dipesan dosen saya waktu mahasiswa. Pak Melki juga dengar, Pak Joni belum masanya waktu itu. Karena hidup di asrama tidak enak sama sekali Bapak Ibu. Penuh penderitaan, melayani Tuhan juga tidak lebih enak daripada ada di asrama. Dulu saya berpikir ketika keluar asrama itu lebih enak hidupnya ketika melayani Bapak Ibu di gereja. Tapi ternyata realita menyatakan berbeda. Bahwa di asrama lebih enak daripada di gereja. Bapak Ibu tersenyum, hamba Tuhan bersedih dalam hatinya. Karena itulah realita yang sesungguhnya dari jalan salib.
Dulu saya berpikir demikian, waduh hidup di asrama tidak enak sama sekali, penuh penderitaan, penuh tangisan, penuh amarah, bangku hantam satu dengan lain. Itu kayak neraka dalam dunia ini. Tapi justru harapan-harapan pergi ke gereja lebih cepat. Ketika masuk ke dalam gereja, saya menangis demi hari, ingin kembali ke asrama lagi. Karena disitulah memori yang paling indah di dunia ini. Tapi disitulah justru Bapak Ibu, justru Allah ingin berkata, aku hadir di sana. Engkau hadir di sana karena aku ada di sana. Karena itu adalah umatku dan kita melayani bersama. Dan saya ingat selalu pesan dosen itu begini. Dan saya selalu ungkapin itu di dalam khotbah-khotbah untuk menguatkan kita. Jangan pernah mengharapkan taman bunga di mana kamu berada. Karena kamu pasti akan kecewa. Karena kamu tidak akan pernah menemukan selalu taman bunga di mana kamu berada. Amin Bapak Ibu? Kok amin? Endingnya jelek sekali Bapak Ibu. Tidak berhenti di situ. Tapi ciptakanlah taman bunga di mana kamu berada. Karena kamu pasti bisa menciptakan taman bunga itu, bukan menemukan taman bunga itu di mana kamu berada. Karena kamu dipanggil di sana untuk menggarap taman itu dan menghasilkan bunga di sana. Amin Bapak Ibu. Marilah bersama kita melangkah sebagai umat Tuhan di dalam dunia yang tidak ideal. Jadikanlah itu ideal karena kehadiran Bapak Ibu dan saya, karena kita punya Allah yang berkuasa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih kami boleh belajar bersama pada hari ini. Kami tahu kami semua terbatas. Kami tidak mampu menghadapi segala sesuatu. Kami berharap segala sesuatu ideal adanya. Tapi semakin harapan itu ada, semakin pupus kami hadapi dalam dunia ini. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa Engkau ada dalam hidup kami. Kuatkan dan teguhkanlah kami, agar kami dipanggil untuk menghadirkan shalom dimanapun kami berada. Terpujilah Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.